Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Retno melangkah masuk ke kamar 305 dengan langkah ringan, membawa nampan berisi obat dan segelas air hangat. Matanya langsung tertuju pada pria yang duduk di ranjang rumah sakit dengan wajah masam. Arman, duda berusia 40 tahun yang mengalami kelumpuhan sementara akibat kecelakaan, menatap keluar jendela dengan ekspresi kosong. Sudah 3 hari Retno merawatnya, dan sejauh ini hanya jawaban singkat dan gerutuan yang ia dapatkan. "Waktunya minum obat, Pak," kata Retno dengan suara lembut. Namun, seperti yang ia duga, Arman tidak merespons. Pria itu hanya menghela napas panjang, lalu menoleh sekilas dengan tatapan dingin. "Aku tidak butuh obat-obatan ini," gumamnya lirih, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Retno tetap tersenyum, mendekat, dan meletakkan nampan di meja kecil di samping ranjang. "Pak Arman, kalau tidak minum obat, bagaimana bisa cepat sembuh?" tanyanya, mencoba membuat percakapan. Namun, Arman hanya mendengus kecil. "Untuk apa sembuh kalau hidup sudah tidak ada artinya?" ucapnya dengan nada getir. Kata-kata itu membuat Retno tertegun. Sebagai perawat, ia sudah sering merawat pasien yang mengalami depresi akibat kondisi mereka. Namun, ada sesuatu dalam cara Arman berbicara yang terasa lebih dalam, lebih gelap. Retno melirik riwayat medisnya. Kecelakaan mobil yang dialaminya terjadi sebulan lalu, dan menurut catatan dokter, ia mengalami trauma emosional selain fisik. Istrinya meninggal beberapa tahun lalu, dan sejak saat itu, hidupnya seakan kehilangan arah. "Kalau begitu, izinkan saya membantu menemukan artinya kembali," ujar Retno pelan, membuat Arman menoleh untuk pertama kalinya dengan ekspresi sedikit terkejut. Arman menatap Retno dengan mata penuh selidik. "Kenapa kau peduli?" tanyanya tajam. Retno hanya tersenyum. "Karena saya perawat. Merawat pasien adalah tugas saya, dan saya tidak akan membiarkan Pak Arman menyerah begitu saja." Retno lalu meraih tangan Arman dengan lembut, membantunya mengambil obat. Arman sempat ragu, tetapi akhirnya menerima gelas air dan menelan obatnya. Ini pertama kalinya ia menurut tanpa perlawanan, dan entah kenapa, ada sesuatu dalam sorot mata Retno yang membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Hari-hari berikutnya, Arman mulai menunjukkan sedikit perubahan. Ia masih keras kepala, masih banyak diam, tetapi tidak lagi menolak perawatan Retno. Setiap pagi, ia akan duduk di dekat jendela, menatap langit, sementara Retno datang dengan senyum khasnya. Suatu hari, Retno sengaja membawa bunga kecil yang ia taruh di vas di meja samping ranjang Arman. "Biar kamar ini terasa lebih hidup," katanya sambil tersenyum. Arman menatap bunga itu sejenak, lalu menghela napas. "Aku tidak suka bunga," ucapnya. Namun, keesokan harinya, saat Retno mencoba mengganti bunga itu dengan yang baru, Arman buru-buru menghentikannya. "Yang ini masih bagus," katanya pelan. Retno hanya tersenyum, tahu bahwa pria itu mulai terbuka, meskipun dengan caranya sendiri. Namun, perubahan kecil itu tidak luput dari perhatian perawat lain. Rekan-rekan Retno mulai berbisik-bisik tentang bagaimana pasien yang paling sulit ditangani itu tampak lebih lunak ketika bersama Retno. Beberapa dari mereka bahkan bercanda, "Jangan-jangan dia suka sama kamu, Ret." Retno hanya menanggapinya dengan tawa ringan. Ia tidak ingin terlalu memikirkan itu. Baginya, ini hanya bagian dari pekerjaannya, merawat pasien dan membantu mereka menemukan semangat hidup lagi. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang muncul setiap kali melihat Arman perlahan berubah. Malam itu, sebelum pulang, Retno melirik ke dalam kamar 305 sekali lagi. Arman sudah tertidur, wajahnya lebih tenang daripada sebelumnya. Retno tersenyum kecil, lalu melangkah pergi. Ia tidak tahu bahwa di balik kelopak mata yang tertutup, Arman masih terjaga. Diam-diam bertanya dalam hati, kenapa kehadiran perawat itu mulai mengusik dunianya yang selama ini kelam. Seiring berjalannya waktu, Arman mulai menerima keberadaan Retno di kehidupannya yang suram. Ia tak lagi membalas ucapan Retno dengan ketus, meskipun terkadang tetap memilih diam. Bagi Retno, perubahan ini adalah awal yang baik. Namun, di balik kemajuan kecil itu,
Retno merasakan ada dinding tinggi yang masih menghalangi Arman untuk benar-benar terbuka. Ada luka lama yang belum sembuh, sesuatu yang membuatnya enggan menerima kebaikan orang lain. Retno ingin tahu, tapi ia sadar tidak bisa memaksanya. Suatu sore, saat ia sedang mengganti perban di kaki Arman, ia melihat pria itu menatap langit dengan tatapan kosong. "Apa yang sedang Bapak pikirkan?" tanyanya pelan. Arman tidak langsung menjawab. Butuh beberapa detik sebelum ia akhirnya berkata, "Dulu, aku sering duduk seperti ini bersama istriku." Suaranya terdengar berat, seakan setiap kata mengandung beban yang sulit diungkapkan. Retno terdiam, memberi ruang bagi Arman untuk melanjutkan. "Namanya Laila. Dia wanita paling ceria yang pernah ku kenal." Lanjutnya, matanya masih terpaku pada cakrawala di luar jendela. "Dia suka bunga, sama seperti kamu." Arman tersenyum tipis, tapi senyum itu syarat dengan kepedihan. "Aku masih ingat, setiap pagi dia akan meletakkan bunga di meja makan," katanya agar rumah terasa lebih hidup. "Aku dulu menganggap itu kebiasaan sepele, sampai sekarang." Retno merasakan simpati yang mendalam. Ia kini mengerti mengapa Arman tampak terpukul setiap kali melihat bunga yang ia bawa. "Pak Arman, saya tidak bermaksud mengingatkan Bapak pada masa lalu yang menyakitkan," ucapnya hati-hati. Arman menggeleng pelan. "Tidak, bukan salahmu. Aku hanya belum tahu bagaimana cara menerima kehilangan." Ada jeda panjang sebelum ia melanjutkan, suaranya lebih lirih. "Laila meninggal karena kanker. Selama 2 tahun, aku menyaksikan tubuhnya melemah sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia pergi." Kamar itu dipenuhi keheningan setelah pengakuan itu. Retno menahan napas, takut salah bicara. "Pasti sangat sulit bagi Bapak," katanya akhirnya, suaranya penuh empati. Arman mengangguk. "Setelah dia pergi, aku merasa tidak ada lagi alasan untuk menjalani hidup dengan cara yang sama. Aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan, menghindari orang-orang, dan berusaha melupakan, tapi ternyata semakin aku mencoba, semakin aku merasa kosong." Retno menatap pria itu dengan penuh pemahaman. "Terkadang, bukan melupakan yang kita butuhkan, tapi menerima," katanya pelan. Arman menoleh, menatap Retno untuk pertama kalinya dengan ekspresi berbeda, seakan kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Retno tahu, masih ada banyak luka yang harus disembuhkan, tapi setidaknya, ini adalah langkah pertama. Untuk pertama kalinya, Arman mulai melihat ke masa depan, meskipun dengan langkah yang masih ragu. Sejak percakapan itu, hubungan antara Retno dan Arman berubah secara halus, tetapi terasa nyata. Arman tidak lagi hanya diam saat Retno merawatnya. Kini, ia sesekali bertanya tentang kehidupan Retno di luar rumah sakit, tentang pekerjaannya, bahkan tentang hal-hal kecil seperti makanan favoritnya. Retno menyadari bahwa pria itu mulai membuka diri, meskipun perlahan. Setiap kali ia datang ke kamar 305, ada tatapan berbeda di mata Arman, seakan kehadirannya menjadi sesuatu yang ditunggu. Suatu pagi, saat Retno membantu Arman berlatih menggerakkan kakinya, mereka berada dalam jarak yang sangat dekat. Retno berdiri di samping tempat tidur, menopang tubuh pria itu saat ia berusaha menggerakkan kakinya sedikit demi sedikit. "Pelan-pelan, Pak, jangan dipaksakan," bisik Retno, suaranya lembut tetapi tegas. Arman mengangguk, tapi sorot matanya tidak lagi hanya fokus pada latihan. Ia memperhatikan wajah Retno dari dekat, menyadari betapa tulusnya wanita itu dalam membantunya. Saat Arman kehilangan keseimbangan, tangannya refleks mencengkeram lengan Retno, menariknya sedikit ke arahnya. Dalam sepersekian detik, wajah mereka hampir bersentuhan. Retno bisa merasakan napas hangat Arman di wajahnya, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya sulit berpaling. Mata mereka saling bertemu dalam keheningan yang aneh, seakan dunia di sekitar mereka menghilang sesaat. Namun, sebelum sesuatu yang lebih jauh terjadi, Retno dengan cepat mengalihkan pandangannya dan menarik diri. Wajahnya sedikit memerah, sementara Arman hanya terdiam, seakan masih memproses apa yang baru saja terjadi. Saya harus mengecek pasien lain," ucap Retno tergesa, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Arman masih menatap ke arah pintu, hatinya berdebar dengan cara yang sudah lama tidak ia rasakan. Di luar kamar, Retno bersandar pada dinding koridor,
berusaha menenangkan dirinya. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa kehadiran Arman mulai mempengaruhi dirinya? Sebagai perawat, ia sudah terbiasa dekat dengan pasien, tetapi tidak pernah seperti ini. Ada sesuatu tentang pria itu yang berbeda, sesuatu yang perlahan menariknya lebih dalam. Hari-hari berikutnya terasa canggung. Retno berusaha menjaga profesionalismenya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perubahan dalam cara Arman menatapnya. Ada kehangatan yang sebelumnya tidak ada, sebuah perhatian yang tidak terucapkan. Sementara itu, Arman mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Retno bukan sekadar rasa nyaman karena dirawat, ada sesuatu yang lebih dalam. Namun, baik Retno maupun Arman masih enggan mengakuinya, seakan keduanya takut menghadapi kenyataan bahwa mereka mulai saling jatuh hati. Sampai kapan mereka bisa mengabaikan perasaan ini? Ataukah, pada akhirnya, hati mereka akan berbicara lebih dulu? Sejak insiden di kamar 305, baik Retno maupun Arman sama-sama merasakan ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Retno mulai menjaga jarak, berusaha menghindari kontak mata terlalu lama atau momen-momen yang bisa membuat mereka semakin dekat. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin ia menyadari betapa sering pikirannya melayang ke arah Arman. Ia tidak bisa mengabaikan debaran di dadanya setiap kali memasuki ruangan itu, meskipun ia mencoba bersikap profesional. Arman juga tidak kalah gelisah. Ia menyadari perubahan sikap Retno, wanita itu tidak lagi sering bercanda atau tersenyum selebar biasanya. Ada batas tak kasat mata yang tiba-tiba terbentuk di antara mereka, dan hal itu justru membuatnya frustrasi. Ia tahu ada sesuatu di antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara perawat dan pasien. Namun, bagaimana mungkin ia bisa memastikan perasaan itu jika Retno terus menghindarinya? Suatu sore, saat Retno hendak meninggalkan kamar setelah selesai memeriksa kondisinya, Arman tiba-tiba berkata, "Kau menghindariku." Suaranya terdengar datar, tetapi matanya tajam meneliti wajah Retno. Wanita itu tersentak, lalu mencoba tersenyum seperti biasa. "Saya hanya sibuk, Pak Arman. Banyak pasien lain yang harus saya rawat." Namun, alasan itu terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Arman tidak puas dengan jawaban itu. Dengan usaha yang cukup besar, ia berusaha duduk lebih tegak, meskipun rasa nyeri masih terasa di kakinya. "Retno, kita bukan anak kecil. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang kau coba hindari." Napas Retno tercekat. Ia ingin menyangkal, tapi tatapan pria itu terlalu jujur, terlalu dalam. Akhirnya, ia hanya bisa menunduk, meremas jemari sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Hingga akhirnya, dengan suara lirih, Retno mengakui, "Saya takut, Pak Arman." Pria itu mengernyit. "Takut apa?" Retno menarik napas dalam, berusaha merangkai kata. "Takut merasa lebih dari seharusnya. Takut melampaui batas. Takut terluka." Kalimat terakhir hampir seperti bisikan, tetapi cukup bagi Arman untuk mendengarnya. Arman menatap Retno dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. "Aku mengerti," katanya pelan. "Aku juga takut." Retno menatapnya dengan mata penuh tanya. Arman melanjutkan, "Aku sudah kehilangan seseorang yang kucintai sekali. Aku takut jika aku membuka hati lagi, aku akan kehilangan orang itu untuk kedua kalinya." Matanya redup, dipenuhi bayangan masa lalu yang masih menyakitkan. Retno merasakan kepedihan di balik kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi rapuh dari pria yang selama ini terlihat tegar dan dingin. Tanpa sadar, ia meraih tangan Arman, menggenggamnya dengan erat. "Mungkin kita sama-sama takut, Pak," bisiknya. "Tapi kalau kita terus menghindar, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya kita inginkan." Untuk pertama kalinya sejak lama, Arman merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah harapan. Setelah percakapan mendalam itu, hubungan antara Retno dan Arman kembali berubah. Tidak ada lagi usaha menghindar, tetapi juga belum ada keberanian untuk mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya. Mereka tetap menjalani hari-hari seperti biasa, namun kini ada tatapan lebih lama, sentuhan yang terasa lebih hangat, dan kebersamaan yang semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali Retno memasuki kamar 305, Arman tidak lagi hanya sekadar pasien baginya, ia adalah seseorang yang kini mengisi pikirannya lebih dari yang seharusnya.
Suatu malam, saat Retno selesai dengan jadwal tugasnya, ia mendapati dirinya berjalan tanpa sadar menuju kamar Arman. Seharusnya ia sudah pulang, tapi hatinya terasa berat meninggalkan pria itu sendirian. Dengan ragu, ia mengetuk pintu pelan dan masuk. Arman, yang sedang duduk di tempat tidur dengan sebuah buku di tangan, menatapnya dengan sedikit terkejut. "Kau belum pulang?" tanyanya. Retno tersenyum kecil. "Entahlah, rasanya sulit beranjak kalau tahu ada seseorang yang masih terjaga," jawabnya jujur. Arman menutup bukunya, memperhatikan Retno yang kini berdiri di dekat jendela. "Kau tahu," katanya dengan suara pelan, "sejak aku lumpuh, aku merasa seperti beban. Aku takut orang-orang melihatku hanya sebagai pria lemah yang tak lagi berguna." Retno menoleh, menatap Arman dengan mata penuh ketulusan. "Kau bukan beban, Pak Arman," katanya mantap. "Kau hanya sedang dalam masa sulit, dan itu tidak mengurangi siapa dirimu sebenarnya." Suasana di ruangan itu terasa semakin hangat. Arman menatap Retno, merasakan sesuatu yang begitu kuat di dalam dadanya. Wanita ini berbeda. Ia bukan sekadar perawat yang bertugas merawatnya, tapi seseorang yang benar-benar peduli. Tanpa sadar, Arman mengulurkan tangannya. Retno ragu sejenak, tetapi kemudian jemarinya menyambut uluran itu. Mereka saling menggenggam, dan dalam genggaman itu, ada sesuatu yang terucap tanpa kata. Ada kehangatan, ada kenyamanan, dan yang paling jelas, ada perasaan yang semakin sulit mereka sembunyikan. Malam itu, mereka berbicara lebih lama dari biasanya. Tentang hidup, tentang impian yang tertunda, tentang ketakutan yang mereka rasakan. Retno tertawa kecil ketika Arman menceritakan bagaimana dulu ia takut pada kucing, sementara Arman tersenyum ketika Retno mengakui bahwa ia selalu bingung memilih menu makan siang. Percakapan mereka terasa ringan, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang lebih dari sekadar kebersamaan. Saat akhirnya Retno berdiri untuk pamit, Arman menahan genggamannya sedikit lebih lama. "Terima kasih," ucapnya pelan. Retno menatapnya, mengerti bahwa itu bukan sekadar ucapan terima kasih biasa. Ada makna yang lebih dalam di baliknya, sebuah pengakuan bahwa Retno telah mengisi kekosongan dalam hidupnya. Dan meskipun belum ada kata cinta yang terucap, mereka berdua tahu bahwa hati mereka telah berbicara lebih dulu. Malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hubungan Retno dan Arman. Sejak percakapan panjang di kamar 305, mereka semakin dekat, bukan lagi hanya sebagai perawat dan pasien, tetapi sebagai dua orang yang saling mengisi kekosongan dalam hidup masing-masing. Retno mulai menghabiskan lebih banyak waktu di samping Arman, bukan karena tugasnya, tetapi karena keinginannya sendiri. Arman pun tidak lagi hanya diam saat dirawat, ia selalu berusaha menciptakan obrolan ringan yang membuat Retno betah berlama-lama dengannya. Suatu malam, Arman meminta Retno menemaninya keluar dari kamar. Dengan bantuan kursi roda, mereka menuju taman rumah sakit yang sepi. Langit malam bertabur bintang, udara dingin menyapu lembut wajah mereka. Retno duduk di bangku panjang sementara Arman di sampingnya, menikmati suasana yang jauh dari hiruk-pikuk bangsal. "Sudah lama aku tidak merasakan udara malam seperti ini," ujar Arman, menghela napas panjang. "Terakhir kali, mungkin saat istriku masih ada." Retno menoleh, mendapati ekspresi pria itu sedikit redup. Ia tahu Arman masih menyimpan luka dari masa lalunya. "Kau masih sangat mencintainya, bukan?" tanyanya hati-hati. Arman mengangguk pelan. "Ya, aku mencintainya, seperti aku takut kehilangan lagi." Kemudian, ia menoleh dan menatap Retno dalam-dalam. "Tapi entah kenapa, sejak bertemu denganmu, aku merasa seperti diberi kesempatan kedua untuk merasakan sesuatu yang sudah lama hilang." Jantung Retno berdegup lebih kencang. Ia menunduk, berusaha mengendalikan emosinya. "Pak Arman," ucapnya pelan, tetapi suaranya tercekat. Arman tersenyum kecil. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, atau mungkin terasa aneh. Tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang kurasakan." Tangannya perlahan meraih tangan Retno, menggenggamnya dengan hangat. "Aku menyukaimu, Retno. Bukan hanya sebagai perawat yang merawatku, tapi sebagai seseorang yang mengembalikan cahaya dalam hidupku." Retno terdiam. Perasaannya campur aduk antara bahagia, takut, dan ragu. Ia tahu perasaannya terhadap Arman bukan sekadar rasa peduli biasa.
Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih nyata. Tetapi apakah ini benar? Apakah ia siap melangkah ke arah yang lebih jauh? Arman menggenggam tangannya lebih erat, seakan memahami kebimbangan yang ada di hati Retno. Aku tidak meminta jawaban sekarang, katanya lembut. Aku hanya ingin kau tahu apa yang sebenarnya aku rasakan. Retno mengangkat wajahnya, menatap pria itu dalam-dalam. Di bawah cahaya bulan, ia melihat ketulusan yang jarang ia temui dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya larut dalam perasaan yang tak lagi bisa ia pungkiri. Malam itu, tanpa kata lebih lanjut, mereka hanya saling menatap, membiarkan hati mereka berbicara dalam keheningan. Sebuah awal baru telah dimulai, dan tidak ada yang tahu kemana arah kisah ini akan membawa mereka. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak lagi bisa menghindari perasaan yang telah tumbuh di antara mereka. Sejak malam di taman rumah sakit, hubungan Retno dan Arman semakin berkembang ke arah yang lebih dalam. Kini, tidak ada lagi keraguan di hati Retno. Ia menyadari bahwa kebersamaannya dengan Arman bukan sekadar tugas atau rasa simpati, tetapi sebuah keterikatan yang tumbuh secara alami. Senyuman pria itu kini menjadi sesuatu yang ia nantikan setiap harinya, dan tanpa sadar, ia semakin sulit membayangkan hidup tanpa kehadiran Arman. Di sisi lain, Arman pun merasakan perubahan besar dalam dirinya. Dulu, ia selalu merasa ada kekosongan setelah kepergian istrinya, tetapi kini, bersama Retno, ia menemukan kembali kehangatan yang pernah hilang. Ia mulai lebih bersemangat menjalani terapi, berharap bisa segera pulih dan berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap kali Retno menyemangatinya, ia merasa ada kekuatan baru yang membangkitkan tekadnya untuk kembali seperti sedia kala. Namun, kebahagiaan mereka tidak berjalan tanpa rintangan. Suatu hari, saat Retno sedang membantu Arman berlatih berjalan di lorong rumah sakit, seorang dokter senior melihat kedekatan mereka dan memanggil Retno ke ruangannya. "Retno, kau tahu aturan di rumah sakit ini?" ujar dokter itu dengan nada serius. "Hubungan pribadi antara perawat dan pasien bisa dianggap tidak profesional. Aku harap kau mengerti konsekuensinya." Retno terdiam, merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu benar risiko yang ia hadapi, tetapi apakah ia sanggup mengabaikan perasaannya hanya demi aturan? Setelah keluar dari ruangan dokter, ia duduk termenung di taman, mencoba memahami apa yang harus ia lakukan. Hatinya berkata satu hal, sementara logika dan profesionalismenya berkata hal lain. Malam itu, Arman melihat wajah Retno yang muram saat ia datang untuk merawatnya. "Ada apa?" tanyanya penuh perhatian. Retno menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata lirih, "Hubungan kita bisa membawa masalah untuk pekerjaanku." Arman terdiam, lalu menatapnya dalam-dalam. "Apakah kau menyesal?" tanyanya hati-hati. Retno menggeleng cepat. "Tidak, aku tidak pernah menyesal bertemu denganmu, mengenalmu, bahkan jatuh cinta padamu." Kata-kata itu meluncur begitu saja, tanpa bisa ia tahan lagi. Arman terkejut, tetapi detik berikutnya senyumnya mengembang. Ia menggenggam tangan Retno dengan erat. "Kalau begitu, jangan biarkan apapun menghalangi kita." Di tengah semua keraguan dan ketakutan, Retno tahu satu hal, cinta yang ia rasakan untuk Arman terlalu kuat untuk diingkari. Dan malam itu, mereka berdua memutuskan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi semuanya bersama, tanpa lagi menghindar atau bersembunyi. Cinta yang semula ragu-ragu kini telah menemukan jalannya sendiri.